Ya, selamat datang di channel saya Gede Asatria ya. Hari ini akan berbagi tutorial cara mengukur suatu jarak ketika kita berlari, bersepeda, atau menempuh sebuah perjalanan. Maka kita akan pasti mengukur berapa jarak tempuh kita yang dilalui dalam waktu tertentu, dalam waktu jam, hari, atau bulan, berapa kita menempuh jarak tersebut. Cara mudah dengan ini adalah aplikasi GeoTracker. Di sini sangat akurat sekali, bisa digunakan secara online dan offline. Pada saat offline ini bisa digunakan karena menggunakan GPS yang ada di telepon. Kalau offline maka peta akan tidak terlihat, kemudian cara menggunakannya tinggal tekan titik merah ini, kemudian stop. Jika kalau sudah terkena sambungan internet, maka peta akan muncul sesuai akurat karena ini menggunakan GPS. Dalam kurung waktu pada saat HP-nya mati, maka tidak bisa mengukur ya. Caranya cuma menghitung ini aja. Kita tekan yang merah, kemudian kita berjalan beberapa meter atau beberapa kilometer, kemudian tekan ini. Nanti di sana akan dibahas berapa meter kita berjalan dan di review sangat detail. Seperti ini ya, 25 Agustus ya. Saya kan lihat perjalanan 25 Agustus di sini. Sangat akurat sekali mengikuti jalanan gang-gang sampai memasuki. Kita dapat menghitung jaraknya berapa kilometer. Mengikuti akan terlihat di sini. Ini adalah jarak tempuhnya. Kemudian saya belok ke sini dan mencari ke Jalan Kediri, kemudian masuk ke Jalan Raya Kartika Plaza. Kita masuk ke Kuta, kemudian ke Popis, kemudian putar lagi ke Belambangan, terus ke Kuta lagi, kemudian balik, terus ke Kober Dewi Sri. Ya, pas di sini saya mematikan HP. Jadi GPS tidak hidup karena HP mati, tapi bisa digunakan offline. Ketika HP kita hidup, maka kita akan bisa mengukur lagi. Tepat berada di Sanur, seumpamanya di sini saya melintasi Jalan Muktisari, Tirtanadi, kemudian pulangnya melewati bypass dihitung sampai kembali ke daerah asal, lewati jalan bypass dan sampai balik lagi ke posisi terakhir. Ini waktu ngepli adalah waktu mulai menghitung jarak dan waktu stop kita waktu berhenti. Dan di sini lihat di statistik total jaraknya 44,75 km dan kecepatan rata-rata 67 km per jam. Dengan waktu 4 jam ini mungkin pada saat kita berhenti juga terhitung di sini. Di sini kecepatan rata-rata 9 km per jam. Dan rata-rata kecepatan bergerak 35 km per jam itu yang paling minimal. Durasi berjalan hanya 1 jam, mungkin karena macet, jalan sempit itu. Tadi sini melihat kecepatan bergerak ini di 67 km paling tinggi. Karena melewati jalan bypass kita tidak bisa ngebut ya. Kita hati-hati saja. Kemudian ada di elevation chart, di sini ketinggiannya kita 97 meter, kita berada di bukit. Kemudian turun di dataran rendah, ini di bawah -3 ya, mungkin karena permukaannya lebih tinggi dari air laut. Mungkin ini di daerah air rawa ya, kan di sana kita melewati rawa-rawa di bypass itu. Kalau kemudian naik lagi berarti kembali ke bukit dengan ketinggian 97 meter dari permukaan laut. Kita bisa melihat di sini berapa kilometer jarak kita tempuh. Kemudian kita bisa arsipkan di sini. Seperti ini bisa digunakan untuk bersepeda juga ya. Pokoknya aplikasinya bisa buat bersepeda, bisa membuat sirkuit. Saya di sini naik sepeda, saya melewati ini rintangan. Nanti kelihatan di sini karena kita naik sepeda 3 km dengan kecepatan rata-rata 16,15 ya, wajar ada sepeda ya, nggak ngebut banget juga. 25 menit waktunya, 18 menit waktu berdurasi. Di sini kecepatannya naik turun ya karena lewati tanjakan, soalnya di sini elevation chartnya ketinggiannya 64 di atas 64 meter permukaan laut. Ini sudah hampir di dataran sedang ini ya, tidak dataran rendah ya. Kita sudah berada di lereng bukit biasanya kecepatan sekian ya. Itulah aplikasinya ya. Masih banyak lagi ini, masih banyak.
seperti apa kita lihat. Ini juga dapat menghitung jarak perjalanan, waktu tempuh, kemana saja, sangat akurat dengan menggunakan GPS yang pasti ya. Tanpa internet juga bisa, asalkan HP tidak mati. Kalau tanpa GPS, peta akan terlihat buram, tapi kita terlihat di koordinat berapa meter kita bergerak. Kemudian saat kita kena internet, maka peta akan muncul dan lengkap dengan statistiknya berapa jam perjalanan. Seperti perjalanan ini, contohnya perjalanan panjang 80 sekian kilometer. Oke, sekian tutorial.